Soal nomor 4. Buatlah program untuk mencari rata-rata bilangan dari suatu barisan bilangan sebanyak n. Nah, ini tuh kita membuat program di mana nanti kita memasukkan jumlah bilangan sebanyak n, misal entah berapa lah itu. Nah, terus cari rata-ratanya. Untuk deskripsi programnya, pertama itu mulai. Yang kedua, pesan tempat untuk variabel. Variabel ini tuh nanti ada n dengan tipe data integer. Di sini kita menggunakan perulangan berarti. Pesan tempat untuk variabel x, sum, rata-rata dengan tipe data float. Kenapa tipe data float? Karena di sini nanti untuk variabel x, sum, rata-ratanya itu bisa bilangan pecahan atau desimal, berkoma lagi. Kemudian input n, nilai n. Selanjutnya inisialisasikan, sum diisi dengan 0. Nah, masuk ke perulangan untuk i sama dengan 0 selama kondisi kurang dari n, maka input n untuk menerima n bilangan yang dimasukkan. Misal kita input nilai n sama dengan 3. Nah, untuk perulangan itu untuk i sama dengan 0, apakah 0 kurang dari 3 ya? Maka kita input nilai x. Di sini kita diminta menginput nilai x, misalnya kita input nilai x sama dengan 2. Setiap bilangan yang dimasukkan akan ditambahkan ke variabel sum. Jadi sum ini sebagai tempat penyimpanannya. Penyimpanan sementaranya seperti itu. Nah, di sini kan tadi sum diinisialisasikan 0. Jadi sum 0 ditambah 2. 2 ini nilai x yang kita masukkan sama dengan 2, masuk ke i++. I-nya tadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Untuk i sama dengan 1, sekarang kan i sama dengan 1, apakah 1 kurang dari 3? Ya, maka kita input lagi nilai x. Ini nilai x yang kedua. Misal kita input 3. Nah, sum, tadi kan nilai sum itu 2. Sekarang 2 ditambah 3 nilai x sama dengan 5, sekarang sumnya 5. Lanjut i++. I-nya tadi 1 ditambah 1, sekarang i-nya 2. Apakah 2 kurang dari 3? Ya, maka input lagi nilai x. Misal kita buat lagi nilai x-nya itu sama dengan 6. Nah, nilai sum itu sama yang tadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Berarti nilai sum sekarang adalah 11. Masuk ke i++. Tadi i-nya 2, sekarang 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak. Sama dengan. Sehingga karena tidak memenuhi lagi kondisinya, keluar dari perulangan. Lanjut, masuk ke proses selanjutnya, menghitung rata-rata dengan sum terakhir itu dibagi n. Nah, di sini rata-rata sum terakhir tadi 11. Kemudian n yang kita masukkan tadi 3, 11 dibagi 3, itu hasilnya 3,6667. Nah, di sini dia bisa dalam bentuk desimal karena tadi kita menggunakan variabel untuk rata-rata menggunakan float. Selanjutnya 3, cetak rata-rata bilangan. Lalu terakhir K8 selesai. Untuk pseudocode-nya seperti ini nih. Deklarasikan variabel n dan i itu tipe datanya integer, variabel x, sum, rata-rata itu tipe float. Kemudian mulai baca variabel n. Kemudian tampilkan pesan ke layar, masukkan jumlah bilangan. Sum diisi dengan 0. Ini kita inisialisasikan sum dengan 0. Diisi dengan 0. Kemudian untuk i sama dengan 0 sampai n to n, maka cetak ke layar, masukkan bilangan ke i+1. Nah, nanti di sini misal kita masukkan tadi seperti tadi n-nya sama dengan 3. Nah, ini akan bilangan ke 1, lanjut nanti kita enter bilangan kedua, nah dia bertambah. Kemudian baca x, lalu sum diisi dengan sum ditambah x. N ini untuk mengakhiri perulangan. Lalu rata-rata diisi dengan sum dibagi n. Cetak rata-rata. Itu variabel n. Bilangan adalah
Jadi nanti outputnya itu rata-rata, misal tadi n-nya 3, rata-rata 3 bilangan adalah, nah muncul hasilnya rata-rata, lalu n, kiri program. Untuk flowchartnya seperti ini, start, lalu ini input variabel n, kemudian inisialisasi sum sama dengan 0, lalu masuk ke perulangan. Untuk i sama dengan 0 to n, jika dia true, nah jika dia true kita akan diminta memasukkan nilai x. Kemudian di sini sum sama dengan 0, ini untuk penyimpanan nilai sum tadi, nilai ini dari sini, lalu ke i++ di sini ke perulangan. Ini akan terus berulang ketika kondisi masih terpenuhi. Nah, ketika kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, dia akan false, sehingga dia akan ke proses menghitung rata-rata, nilai rata-rata dengan sum terakhir dibagi n, jumlah bilangan yang kita masukin. Kemudian dia akan mencetak rata-rata, lalu di sini n. Nah, untuk programnya langsung saja kita masukkan file headernya input.html untuk memungkinkan kita penggunaan kode fungsi seperti cin, cout, dan ndl. Jadi file header ini akan memanggil fungsi-fungsi tersebut sehingga kita dapat menggunakannya. Lalu using namespace std, nah ini supaya kita tidak perlu lagi menuliskan di dalam program nanti std di depan setiap kode seperti cin, cout, ndl, dan yang lainnya. Kemudian ini merupakan fungsi utama dalam sebuah program. Nah, program C++ utama kita. Lalu di sini buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung berawal sebagai begin, tutup kurung berawal sebagai end. Nah, kita deklarasikan variabelnya tadi bertipe integer, yaitu x, n, dan i. Kemudian bertipe float untuk x, sum, rata-rata. Sini kita menggunakan tanda garis bawah lagi karena itu bersifat case sensitif, jadi variabelnya itu memiliki aturan untuk dimasukkan ke dalam program. X, sum, rata-rata, lalu cetak pesan ke layar, masukkan jumlah bilangan, kemudian baca ini tuh n, variabel n. Kemudian kita inisialisasikan sum sama dengan 0. Jadi sum itu diisi dengan 0. Lanjut masuk ke pernyataan ke perulangan for untuk i sama dengan 0, i kurang dari n, dia akan berulang. Sini kita masukkan ke dalam kurung berawal. Nah, untuk i sama dengan 0, selama i kurang dari n, maka kita cetak ke layar, masukkan bilangan ke
bilangan ke di sini kita buat I plus 1 yang tadi supaya nanti dia bertambah. Masukkan bilangan, misal kita masukkan 3 bilangan, bilangan ke-1, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita tambahkan titik 2 ini. Selanjutnya baca variabelnya itu dengan sin itu variabel x. Lanjut sum sama dengan sum terakhir, ini kan sumnya 0, jadi sumnya nanti dimulai dari 0, maka sum sebagai tempat hasilnya ditambah x. Nah, seperti ini. Kemudian jika nanti perulangannya sudah tidak terpenuhi kondisinya, maka dia akan mencetak rata-rata, mencari hasil rata-rata. Rata-rata sama dengan sum dibagi n. Kemudian dia akan menampilkan rata-rata, kita masukkan cout rata-rata. Itu baru kita masukkan lagi bilangan adalah variabel rata-rata MDL enter. Nah, seperti ini. Langsung saja kita run. Ini tidak masalah. Nah, misal kita masukkan contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi kita masukkan n-nya 3, nilai x yang pertama 3, nilai x yang pertama 2, 3, 6. Apa sama hasilnya? 2, 3, 6. Ini 3 bilangan. 2, bilangan kedua 3, 6. Nah, sama rata-rata 3 bilangan adalah 3,6667. Dia bisa bentuk di sini. Kita rapikan sedikit di sini. Masukkan 3 bilangan, maka dia akan ini perulangan. Kita akan diminta masukkan bilangan yang pertama, masukkan 2. Kita diminta lagi masukkan bilangan yang kedua, masukkan 3. Minta lagi masukkan bilangan ketiga, kita masukkan 6. Rata-rata 3 bilangan adalah menjelaskan. Nah, ini saja untuk penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.